Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeprianto NIM 2204011006 akan memenuhi tugas untuk menganalisis jurnal dengan mata kuliah bimbingan konseling Islam, yang mana pada pembahasan kali ini tentang azas dan prinsip bimbingan konseling Islam. Pertama, kita harus tahu itu apa itu azas atau asas. Itunya adalah kaidah dasar atau pedoman atau landasan utama. Sedangkan prinsip adalah aturan atau norma yang menjadi pegangan dan pedoman di dalam bimbingan konseling. Azas menjadi fondasi dalam pelaksanaan bimbingan konseling ini, mana azas ini mengatur bagaimana proses konseling dilakukan agar sesuai dengan ajaran Islam dan efektif dalam membantu klien. Adapun contoh azas dalam bimbingan konseling antara yang pertama, azas musyawarah. Konseling harus dilakukan dengan dialog terbuka antara konselor dan klien tanpa paksaan, saling menghormati dan bersama-sama dalam mengambil keputusan. Kedua, azas ikhlas dan sabar. Seorang konselor memberikan bantuan dengan niat yang tulus dan konseli dibimbing untuk bersabar menghadapi ujian hidup. Ketiga, azas tauhid. Itunya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat segala aktivitas dan solusi masalah dalam konseling. Bertawakal kepada Allah. Selanjutnya terakhir, azas kasih sayang. Seorang konseling harus melaksanakan dengan penuh kasih sayang dan kepedulian terhadap klien. Selanjutnya kita masuk pada prinsip. Mana prinsip ini adalah tadi aturan atau norma yang menjadi pegangan atau pedoman dalam menjalankan bimbingan konseling Islam. Prinsip ini lebih menekankan pada nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh seorang konselor maupun dan klien agar proses konseling berjalan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Adapun contoh prinsip dalam bimbingan konseling ini adalah yang pertama, prinsip ketauhidan. Prinsip ketauhidan. Tentunya menyadari bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan semua permasalahan harus bergantung padanya. Harus kita berserah diri kepada Allah setelah kita ikhtiar dan bertawakal. Kedua, prinsip amanah. Seorang konselor harus menjaga kepercayaan dan kerahasiaan klien dengan penuh tanggung jawab. Harus amanah, tanggung jawab dalam seorang konselor itu menjalankan tugasnya. Ketiga, prinsip keseimbangan atau tawazun. Seorang konselor harus menjaga keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi serta aspek emosional dan rasional dalam konseling. Terakhir, prinsip rahmatan lil alamin. Konseling dilakukan dengan semangat membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh umat. Adapun perbedaan mendasar antara azas dan prinsip itunya, kalau azas ini menjelaskan bagaimana konseling harus dilakukan secara musyawarah dan ikhlas. Sedangkan untuk prinsip menjelaskan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi selama proses konseling, misal amanah dan ketauhidan. Selanjutnya, azas ini lebih bersifat teknis dan praktis dalam pelaksanaannya. Sedangkan prinsip lebih bersifat filosofis dan normatif sebagai pedoman moral dan etika. Jadi dapat kita simpulkan tentang azas dan prinsip ini adalah azas adalah kaidah dasar atau pedoman utama yang mengatur pelaksanaan
bimbingan konseling Islam agar sesuai dengan ajaran agama dan efektif dalam membantu klien. Sedangkan prinsip adalah aturan atau norma yang jadi pegang moral dan etika dalam proses konseling. Jadi keduanya saling melengkapi dan menjadi fondasi penting agar bimbingan konseling berjalan dengan baik, bermakna dan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau ingin konseling Islam berjalan dengan baik, maka azas dan prinsip harus saling berkaitan, tidak boleh dibeda-bedakan. Baik, sekian saya sampaikan, mudah bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.